datang di YouTube MBR Tech. Untuk YouTube kali ini kita akan membahas ya produk yang sudah launching udah beberapa bulan yang lalu. Itu banyak teman-teman kita yang mengalami kendala itu bagaimana cara settingnya supaya mendapatkan setting yang maksimal. Bisa dikatakan setting yang meletup itu seperti apa, yang bisa menyambung shifternya itu seperti apa. Nah, banyak banget di sini itu konsultasi baik customer kita di kontak person itu kok settingannya susah gini, harus gini. Itu sebenarnya gampang. Untuk kita running di sini kita akan menjelaskan gimana cara detailnya mendapatkan settingan yang maksimal. Oke, sekarang kita langsung ya untuk setting ke alatnya. Nah, di sini sudah kita siapkan ya software yang untuk dibuat men-settingnya. Untuk contoh di montornya itu kita coba di CRF dengan ecu yang sudah aftermarket atau programmable, kita mapping. Dan untuk langkah yang pertama, Mas, untuk langkah setting pertama itu seperti biasa, karena di katalog atau di bagian link manual book itu sudah dijelaskan bagaimana cara menginstal software, menginstal driver, dan bagaimana sedikit cara men-settingnya atau penjelasan di derajat pengepian. Untuk itu nanti silahkan melihat sendiri ya di bagian manual book. Kita di sini hanya menjelaskan bagaimana cara men-setting, mendapatkan settingan yang maksimal atau yang diinginkan. Oke, kita pertama kali jangan lupa dikonekkan untuk portnya. Di sini kita apply. Nah, untuk settingan terakhir ini tadi ketemu angka sekian. Nah, ini kita running mulai dari angka 0 ya, supaya kita tahu sama-sama detail. Kita mulai dari angka 10. Nah, dari angka 10. Oke, sebelum ke sini kita setup dulu di bagian kalibrasi sensor, jenis sensor yang digunakan, dan RPM aktifnya. Di sini setelah kita kalibrasinya sama, kita konekkan dengan sensor dan kita fungsikan sensornya. Di sini tekan atau compression. Ini compression sensornya. Kita masukkan kalibrasinya di sini, angkanya 565. Kita masukkan di sini. Dan untuk jenis sensornya di sini sebelah kiri, ini tension atau compression. Kita pilih di motor ini compression. Ini RPM aktif ya. Difungsikan biasanya mulai dari RPM 3000 atau beberapa ribu yang diinginkan aja. Nah, untuk settingan duration shiftingnya itu di paling bawah ini. Kita coba di motor ini itu 60 millisecond. Oke. Untuk settingan yang sensor cukup simple. Sekarang jangan lupa setelah disetting kita write supaya data yang kita setting itu sudah ke-upload. Sekarang kita lanjut ke penyetingan derajat pengapian. Contoh pertama, kita gunakan 10 derajat, terus kita running di motor, kita shifting, hasilnya seperti apa. Nah, langsung saja kita praktekkan. Oke, jadi untuk sampel 10 derajat flat, langsung kita coba di motornya seperti apa kalau di shifting. Cara simpelnya di RPM 10.000 tadi dan dari derajat 10.000 itu kalau di shifting dia terlalu nyambung ya. Jadi gini, kalau karakter itu terlalu nyambung itu bisa mengefekkan dari segi persnelingnya itu akan lebih keras untuk shifting.
Tapi sebaliknya, jika mendekati bisa settingan meletup, itu akan lebih ibaratnya kita shifting itu empuk, enak kayak gitu. Nah, untuk 10 derajat ini kita coba naikkan dulu di angka per 10. Kita bikin di 20 derajat. Nah, di sini kita kelipatkan per 5 derajat atau 10 derajat. Kita di sini coba langsung per 10 derajat ya. Dari 10 kita bikin di 20 derajat. Jangan lupa untuk diuret. Oke, setelah kita setting kelipatan 10, sekarang jadi 20, kita running dulu untuk hasil settingnya seperti apa. Seperti tadi ya, dua patokan dulu di RPM 5000 sama di RPM 10.000. Oke, hasilnya tadi di RPM 10.000 itu ada semi nyembung sama ada meletupnya dikit. Nah, kalau emang kita targetnya di meletup, kita cari dulu di RPM 10.000 sama 5.000 tadi. Nah, tadi di RPM 5.000 itu nyembung, dan bener-bener nyembung itu karena terlalu ini ya, terlalu kecil derajat apinya. Makanya di shifting tadi nggak bisa. Nah, sekarang kita naikkan per 5 kalau sudah mendekati untuk meletupnya. Kita rubah di sini yang sebelumnya 20 kita bikin 25, dan jangan lupa untuk di write. Oke, kita coba hasilnya seperti apa. Oke, setelah di rate menjadi 25, kita coba lagi ya di dua angka RPM tadi. Nah, tadi kan kita setting di angka 20. Nah, setelah dicoba itu masih ada nyambungnya. Langsung di sini dirubah ke angka 25. Masih ada nyambung tapi ada meletupnya. Nah, untuk yang settingan terakhir ini saya bikin 30 di RPM range antara 6.000 sampai 9.000 itu sudah bisa meletup ya. Sekarang kita tinggal merapihin gimana mappingan itu menyesuaikan dengan mappingan dari ecunya. Nah, kita coba untuk mendetekan gimana cara nyetingnya. Nah, tadi di angka 30 itu dia udah mau meletup tapi masih ada nyambungnya dikit, maka kita rubah dulu di angka 40 derajat, terus kita coba di rate. Kita coba untuk runningnya.
tadi itu settingan di angka 40 ya, itu udah dominan meletup, cuman bisa dirasakan mana yang meletupnya itu ada sedikit agak keras. Nah itu tinggal dinaikkan dikit-dikit di RPM itu. Jadi untuk running tadi seperti di screen record ini, kita running per 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 sampai 10.000 itu dicoba untuk setting di RPM itu, supaya nanti ketika dipakai untuk jalan ngoper di RPM itu udah ketemu settingannya. Jadi nggak hanya bisa di setting meletup di RPM 10.000 saja, jadi bisa rata. Nah sekarang kita coba lagi ya di RPM 4.000, 5.000, 6.000 itu masih agak keras. Sekarang kita coba di 3 angka ini kita naikkan. Terus di RPM 8.000 kita naikkan. Terus untuk di RPM atas tadi itu terlalu ada mutusnya, jadi kita turunkan. Karena motor ini ya, contohnya motor ini itu limiternya kita buat sampel aja di 10,5. Jadi kita ambil 10,5-nya, 9,5 sampai 10,5 itu biasanya kurva pengapian itu turun, jadi kita turunkan juga di settingan sini. Nah jangan lupa kita uret, kita coba lagi. Oke, untuk hasil yang tadi di mappingan seperti ini itu ya, jadi masih ada beberapa yang nyambung. Kita coba untuk merubahnya lagi. Di RPM yang kita rasakan tadi sekitar 6.000 dan 7.000. Kita bikin di angka 43. Terus untuk di RPM 9.000 itu juga masih ada nyambungnya. Dan di RPM atas, di RPM puncak kita naikkan dikit. Kita coba. Untuk suara ya, audio mohon maaf ini soalnya blower harus nyala, jadi suaranya ada suara angin.
untuk settingan ini hanya kita rubah nilai di variatif ya, di antara 43 dan 42. Nah tadi sudah hampir dominan menutup semua, cuman di RPM bawahnya 4,5 itu masih ada kerasnya dikit, itu berarti terlalu nyambung ya. Tapi di RPM itu kan jarang kepake untuk shifting, kan mungkin shifting di RPM itu juga berbanding dengan RPM yang rendah. Nah, sekarang kita dari mappingan ini kita haluskan dikit ya, kita smoothing itu di bagian ini, turunnya ini nggak boleh terlalu fluktuatif atau terlalu tajam. Kita rubah di sini 41, di sini 40. Nah jadinya mappingan di sini tuh halus. Nah untuk yang di 4000 ini juga kita haluskan. Seperti ini. Terus kita umbret. Sudah kita upload. Sekarang kita coba lagi. Nah untuk settingan yang tadi itu masih kurang ya, masih ada nyembungnya, maka RPM yang dikatakan nyembung tadi kita naikkan 2 poin lagi. Jadi 2 poin ini dengan nilai patokan yang sudah jadi tadi. Kita rubah seperti ini, maka kita coba lagi. Kita upload.
RPM yang atas ya, itu terlalu nyambung juga. Terus kita rate, kita coba sekali lagi. Nah, untuk hasil settingnya itu seperti itu ya. Jadi untuk settingannya itu nggak hanya bisa digunakan flat atau lurus semua, dikatakan bikin 10 derajat semua, itu nggak bisa. Karena sistem derajat yang kita bikin di alat shifter yang tipe A1 ini, dia gimana caranya mengikuti mappingan yang ada di ECU-nya. Jadi kita harus men-setting. Untuk mungkin lebih membantu itu bagi yang tuning ECU-nya itu lebih mudah men-setting shifter ini karena udah mengetahui bagaimana kurva untuk derajat pengapiannya. Nah, settingan yang ini itu udah bisa meletup ya tadi. Kalau lebih ingin meletup lagi, jadi kurva yang membentuk tadi itu ditambahkan 2 poin terus sampai dicoba dan ketemu meletupnya. Jika katakan ingin nyembung semua, maka seperti tadi ya, modelnya tetap kayak kurva gitu, cuman tadi kan angkanya kecil di 40, 39, 38, 39, 40, 41 turun lagi. Nah sekarang kan yang sudah mulai meletup itu di angka 41, 42, 43, 44, 43 turun lagi seperti itu. Jadi menurut kita juga untuk sharing cara settingnya ini sudah simple, dan mungkin kalau masih ada yang belum mengetahui, lebih banyak untuk mencoba menyeting-nyeting terus. Jadi seperti itu. Mungkin itu sedikit review dari kita untuk cara pemasangannya, dan ini bisa berlaku di motor CDI juga ya, di CDI 4 tak. Untuk settingan di 2 tak kita ada sendiri juga beberapa rekomendasi mappingan yang sudah kita includekan di dalam settingan yang sudah tersimpan di modul itu. Mungkin itu sedikit review dari alat tipe A1 CDI dan A1 FI nya. Mungkin cukup sekian sharing dari video YouTube kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya untuk di subscribe supaya kita semangat bikin kontennya. Terima kasih telah menyaksikan YouTube kami. Salam gaspol, MBR Tech, give you performance.